santriwan dan santriwati yang very wonderful. Nah, itu dipahami. Perhatikan semuanya. Ya, pelajaran nahwu ya. Pelajaran nahwu itu yang pertama adalah al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wati wa asamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'al maknan. Dulu Pak Guru hafal semua. Pelajaran nahwu, perhatikan. Pelajaran nahwu yang kita pelajari adalah pelajaran jurumiyah. Jurumiyah itu adalah produk awal menuju sampean bisa memaknai kitab kuning itu ya. Kenapa? Dengan menggunakan ilmu nahwu sampean nanti tahu membaca kitab gundul itu ya bisa, ya, paham? Dalam pelajaran yang kemarin itu adalah pelajaran apa? Nahwu. Jadi al-kalamu utawi kang aran kalam, ya. Wa ya kalam, ya kan? Iku al-lafdzu lafat, al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang maidai bil watngi kelawan sumale. Kalau Pak Guru cukup seperti ini. Nanti saya ajarkan. Bisa belum seperti ini? Nanti saya ajarkan. Cuman cukup seperti ini kita sudah bisa baca. Semuanya terbaca. Ya, nanti saya ajarkan apa yang dulu saya dapatkan akan saya aplikasikan di sini semuanya. Paham? Mau? Orang hidup harus punya semangat. Kalau nggak punya semangat, lebih baik mati daripada hidup tidak ada arti, ya kan? Ngaji harus semangat, harus apa? Strong, iya, masuk ya. Al-kalamu yang dinamakan kalam, apa yang dinamakan kalam? Coba dibaca, yang kemarin, pelajaran kemarin, yang dinamakan kalam apa? Lafaz yang sudah tersusun, murakkab dan sudah memberi faedah dengan sempurna. Apa? Kalimat yang sudah tersusun ataupun murakkab yang telah memberi faedah dengan sempurna. Kalam. Kalimat yang sudah tersusun yang telah memberi faedah dengan sempurna. Kira-kira apa angan-angan sampean? Itu sesuatu kalimat yang sudah tersusun dan memberi faedah dengan sempurna. Contoh namanya siapa? Siapa? Mbak Fira. Mbak Fira ngobrol sama ini namanya siapa? Mbak Ali? Mbak Alimah, saya mau ke kebun, saya mau memetik timun. Jelas gak? Jelas. Mbak Alimah, saya mau ke kebun saya mau memetik timun. Sempurna gak? Sempurna. Itu adalah kalam. Ya. Itu adalah kalam. Ya. Ketika Mas ini siapa? Kang Putra. Kang Putra ngobrol dengan siapa ini? Kang Waris. Kang Waris, ayo kita main bulu tangkis di apa? Di lapangan Pondok Pesantren Barakatul Qadiri. Jelas gak? Jelas. Ya, ini namanya kalam. Namanya kalam. Kalau sampai mau ke UNI 2, nggak usah ngomongkan apa? SP4C, unyil, nggak usah. Itu pasti terlewati. Paham? Itu namanya kalam. Kalam yaitu sesuatu kalimat yang sudah tersusun atau murakkab dengan sempurna. Itu kalam. Coba yang bawahnya apa? Al-kalam huwal lafdzu. Apa yang dinamakan lafaz? Suatu lafaz yang tersusun dari satu kalimat atau lebih. Terus ada contohnya nggak? Nah, Ada nggak? Zaidun, koma hal. Coba dibaca lagi. Lafaz, apa yang dinamakan lafaz? Ya, sesuatu suara, ya. Ya, sesuatu suara yang memuat sebagian daripada huruf hijaiyah. Suara yang memuat. Jadi di situ ada suara yang di dalamnya ada huruf hijaiyah, ya. Suara yang memuat di dalamnya ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu diawali dari alif sampai nah, alhamdulillah ini spedolnya ya. Alif sampai iya. Jadi alif sampai ya itu dinamakan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 20? 29 sayang. Ya, jumlahnya 30 tapi alif dan hamzah itu faedahnya sama, terhitung 1. Jadi 30 dikurangi 1 berapa? Ya, 20? 29. Suara yang memuat dari sebagian huruf hijaiyah. Ini Zaidun ini hurufnya apa ini? Za kan? Za ada nggak di huruf? Ada? Ya ada nggak? Dal ada nggak? Kop ada nggak? Mem ada nggak? Ha ada nggak? Lam ada nggak? Ya. Contohnya Umar, ya bisa. Bagus, ya bisa. Bagus, ya bisa. Putra, ya bisa. Suara
Ini kan suara toh, zaidun itu suara kan? Iya kan? Zaidun kan suara. Yang memuat itu berarti di dalamnya itu ada sebagian, di sini di dalamnya ada huruf hijaiyah. Itu namanya lafat. Kemudian yang selanjutnya yang keras, volumenya yang keras. Apa yang dinamakan murokab? Ada contohnya enggak? Ta'alama zaidun, terus kot komati sholah. Gini ya. Iya kan? Ya. Kot komati sholah. Apa lafaz tadi? Kalam sudah, terus lafaz sudah, terus al-kalamu wal lafzul murokab. Berarti murokab. Apa murokab? Suatu lafaz yang tersusun dari satu kalimat atau lebih. Yang tersusun dari satu kalimat atau lebih. Ada penambahan enggak? Satu tersusun dari satu kalimat atau lebih. Ta'allama apa artinya? Mengajar. Zaidun, Pak Abdullah mengajar. Pak Abdullah sedang mengajar. Ini kalimat bukan? Kalimat bukan? Ya, berarti bisa ini dalam satu kalimat. Karena ketika Pak Abdullah mengajar ataupun Zaidun mengajar ataupun sedang mengajar, ini merupakan sesuatu kalimat. Itu satu kalimat apa dua kalimat? Satu kalimat yang terbagi dalam dua kata. Ya kan? Satu kalimat yang terbagi dalam dua kata. Kemudian kot komat tisolah. Kot komat betul-betul datang waktu sholat. Kot komat betul-betul datang asolah. Ini terjadi yaitu satu kalimat atau lebih. Berarti kot komat betul-betul datang waktunya sholat. Ta'allama Zai. Bisa cari contoh, coba cari contoh apa ini, Mas Putra, Kang Putra. Kalau enggak bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Dua apa yang masuk dalam al-kalamu wal lafzul murokab. Apa? Apa? Yang bisa? Contoh ya, contoh ringan aja. Apa? Zaidun qaimun. Zaidun berdiri bisa. Ya, itu mulai dipahami. Zaidun berdiri. Apa lagi? Ayo. Pelajaran nahwu ya seperti ini. Zaidun mencuri, jangan. Mencuri timun. Zaidun Zaidun sedang duduk ataupun Zaidun sedang duduk. Ini merupakan apa? Al-kalamu wal lafzul murokab. Paham ya, murokab? Ya, murokabul mufidu ya. Apa yang dinamakan mufid? Sesuatu yang sudah memberi faedah dengan sempurna, seperti fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobar, syarah sudah ada jawab. Ya, nahwunya apa? Contohnya? Ja'a Zaidun qaimun. Nah, tulisannya spidolnya ya. Dibaca lagi sekali lagi. Murokab mufid apa tadi? Yang memuat suatu faedah, dan di situ ketika apa fi'il ada fa'il, mubtada ada khobar. Memuat sebuah kepahaman bahwa ja'a Zaidun datang. Paham nggak? Paham. Zaidun sudah datang. Paham kan? Paham. Terus Zaidun qaimun. Zaidun berdiri. Nah, ini kan sudah bisa dipahami. Nah, terus mana fi'il, mana fa'il, kan seperti itu. Gitu? Fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya yang ja'a. Ini adalah fi'il. Ya, fi'il. Ja ini adalah fi'il. Zaidun fa'il. Maka ketika ada fi'il dan ada fa'il, maka itu sudah jelas masuk kriteria al-kalamu huwa lafzul murokabul mufid. Gitu? Ja'a Zaidun. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Maka harus tersusun dari apa?
susunannya fi'il dan fa'il. Belum lagi nanti ada penjabaran maf'ul bih ya, panjang itu nanti ya. Panjang ya. Ini harus dipahami. Kalau saya mau ngalim kitab ya ini harus betul-betul dipegang dan bisa. Harus strong. Maka pelajaran Pak Guru nggak boleh kalau ngantuk itu nyetrum. Kalau ngantuk gelombangnya nyetrum kancane tur ya ora oleh lendet ku yo nggarak nyetrum. Ya, paham? Zaidun qaimun, zaidun berdiri. Nah, zaidun utai zaid iku qaimun. Nah, ini susunannya bukan lagi fi'il dan fa'il, tapi susunannya adalah mubtada dan khobar. Sampeyan perlu diingat. Kalau di situ sampeyan temukan kalimat itu adalah isim kalimat fi'il dan di sini ada fa'il, fa'il itu pasti dibaca dhammah. Pastikan. 100% fa'il pasti dibaca dhammah. Kok ada fa'il tidak dibaca dhammah, berarti bukan fa'il. Perlu dicurigai. Itu pasti bukan fa'il. Paham? Sampai baca kitab, enek dhammah iki fa'il iki. Tapi dilihat dulu, jangan nomor fa'il. Susunannya apa di sini? Kayak gitu. Dan juga zaidun qaimun, ya. Zaidun utai zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Qaimun wong kang ngadeg. Zaidun qaimun. Ketika kalimat zaidun utawi zaid itu namanya mubtada. Iya toh? Pernah dengar kan? Tapi belum paham. Mubtada apa? Belum. Mubtada itu pasti huruf yang akhir pasti dibaca dhammah. Fa'il mubtada mesti dhammah. Ya. Mesti dhammah. Zaidun qaimun. Zaidun utai zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Qaimun wong kang ngadeg berarti ini susunannya kalimatnya menjadi mubtada, ini menjadi khobar. Khobar. Nah, khobar semuanya daripada zaidun qaimun yang terangkum di sini ini semuanya adalah pasti pada huruf akhirnya pasti dibaca dhammah. Loh, sampean harus mulai ngerti. Angger enek wae dhammah dicurigai wae. Iki mesti sapa, lek apa ya? Apa sapa mesti fa'il, mesti. Kok sampean mbalah kitab, sampean nulis sapa ya, sapa mesti fa'il. Mesti belah kene ini mesti dibaca dhammah, mesti dititeni. Karena di kitab kuning itu kan tulisannya gundul. Ya toh? Minimal sampean tahu, oh iki mesti dhammah, mbuh lek sing kene mbuh piye. Ya kan? Walau masih berpikir. Walau masih berpikir, maka di sini pasti sudah Anda temukan adalah dhammah. Tinggal sampean nyari huruf yang sebelah sini apa fathah, apa kasroh, apa dhammah. Minimal huruf yang terakhir sudah ketemu. Pasti dhammah. Pasti dhammah. Dhammah itu kalau dalam bahasa nahwu apa? Namanya rofa, ya kan? Rofa kalau fathah apa? Nasab. Kalau kasroh? Jer. Nah, udah tahu ini kan? Jer. Maka kalau dalam ilmu tajwid itu fathah, dhammah sama kasroh, tapi kalau dalam ilmu nahwu bedanya dhammah menjadi rofa, fathah menjadi nasab, kasroh menjadi jer, ya. Nah, ketika kita berbicara seperti itu tentang apa? Tentang ja'a zaidun ataupun zaidun qaimun, di situ ada syarat nggak tadi? Ada syarat nggak? Syarat sudah ada jawab. Apa contohnya tadi apa? Ja'a zaidun atau zaidun qaimun, apa ada lagi? Ya? Nggak ada lagi. Bisa cari contoh yang lain. Syarat sudah ada jawab. Syarat sudah ada jawab. Ini juga bisa. Ketika ini kita aplikasikan ke sini kita bisa. Karena ini tadi kan bahasanya satu kalimat atau lebih. Ini bisa masuk ke sini. Qad qomat as-shalah. Betul-betul sudah apa? Didirikan. Yang didirikan apa? Sholat. Jawab bukan? Ya, jawab bukan? Ketika sampai melipis mau kemana? Mau ke pasar. Jawab nggak? Jawab. Jadi setiap ada syarat tentu ada jawab. Mau kemana? Mau ke pasar. Qad qomat as-shalah. Qad qomat terus azan. Dan lain sebagainya banyak kita mengaplikasikan dalam contoh-contoh yang lain ya. Terus apalagi yang selanjutnya? Al-kalamu lafdzul murakabul mufidu bil wati wa aksamu. Aksamu belum. Mufid terus wadok kan? Apa wadok?
Lafaz yang sudah tersusun dengan sempurna. Lafaz yang sudah tersusun dengan Sempurna. ada contoh enggak? Ada contoh enggak? Lafaz yang sudah tersusun dengan sempurna. Contoh Astaghfirullahaladzim bisa. Kan sudah jelas. Ya? Iya kan? Iya kan? Astaghfirullahaladzim sudah tersusun dengan sempurna. Hanya perbedaannya dengan kalam tadi beda-beda tipis dengan namanya wadok. Ya. Dengan wadok. Belum lagi di situ wa aksamu salah satu ismun wa filun wa harfun jali maknan, ya toh? Wa aksamu adapun pembagian daripada kalam, ya, ismun, fi'lun, wahar, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tapi itu belum nyampe kemarin. Di pelajaran saya belum kan? Ya, di pelajaran saya mau saya babat dari bawah dulu ya. Mau saya babat dari bawah dulu ya. Pelajaran-pelajaran yang sudah itu luar biasa. Juga guru-guru Anda yang mengajar dulu juga guru-guru yang sangat luar biasa. Kita di sini ya sama-sama belajar. Jadi al-kalamu sekarang sama-sama ya. Al-kalamu utawi kang aran kalam. Yuk. Al-kalamu utawi kang aran kalam. Huwa ya kalam iku al-mulaqabu kang den susun al-mufidu kang mandai bilwati kelawan semuanya wadok. Jadi al-kalamu, maka ketika kita belajar ilmu nahwu itu ketika kita memaknai daripada kitab, ini arahnya ke kitab ya, ke Al-Quran juga minimal kita mau menjadi profesor Al-Quran yang tahu betul, paham betul tentang isi kandungan Al-Quran itu, maka harus paham salah satunya adalah ilmu nahwu. Kalau nahwu sampai nggak paham, jangan coba-coba. Jangan coba-coba sok ngalim, pakai serban, ya, pakai jubah, terus tasbih sak kelopo-kelopo, diserai kitab kuning ndak iso maca. Bukan itu. Santri basicnya bukan di situ. Santri itu iya pelajarannya, yang penting pelajaran itu betul-betul menjadi topik utama, dan masalah casing ya no problem. Yang penting ketika kita ngaji ya pakaian ngaji, gitu. Ketika kita ro'an ya pakaian ro'an, itu aja, nggak usah yang berlebih-lebihan. Yang penting bisa, ya kan? Dengan seperti itu. Itu harus dipahami. Karena di dalam ilmu nahwu seperti halnya Malhidasiyah bisa beramal ketika kemasukan ila istisna. Udah pernah kan? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, Allah tidak menjadikan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah. Jadi Malhidasiyah manya tadi bisa beramal kecuali kemasukan ilah. Sebenarnya Allah bisa ketika memasukkan firman-Nya ke dalam Al-Quran, wahai manusia menyembahlah kamu kepadaku, bisa kan? Wahai jin dan manusia menyembahlah kepadaku, kata Allah, bisa kan? Tapi mengapa Allah menggunakan aku tidak menjadikan jin dan manusia? Berarti Allah itu kalau pelajaran itu jangan pulang. Allah tidak menjadi jin dan manusia. Permisi Pak, mau ke belakang. Oh, Allah tidak menjadi jin dan manusia. Oh, itu Ustadz itu gimana ngajarnya? Padahal belum selesai. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maka kalimat nahwu yang Anda pelajari ini bisa membongkar sebagian daripada intisari arti yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah tidak menjadikan jin dan manusia, berarti seperti ini. Kalau ada manusia yang hidup di dunia ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia tidak menghiraukan firman Allah. Wong hidup ini ya untuk beribadah saja. Selebihnya juga yang wala tansi nasibaka minad dunya, itu kita hidup di dunia ya, kita jangan lupa hidup kita di dunia ya mencari ekonomi untuk mendobrak daripada keistiqomahan kita beribadah kepada Allah. Tapi lek urip nang donya kuwi belas ora ibadah. Golek donya terus gak ibadah. Lali, ini nggak kena, gitu loh. Ilal ya'budnya nggak kena. Ya, ini Mas Kang Putra mulai merekam ini modal untuk ini ya. Ini semuanya memang harus seperti itu. Orang yang mau alim ya, orang alim pidato, itu dia harus mengumpulkan materi-materi penting itu, boleh dicatat, oh mananya seperti ini, nanti tinggal peluasan Kang Putra ya.
Ya, Kang Putra, ya, yang kemarin juara 1 itu. Tinggal diluaskan. Nah, ketika sampean mempelajari ilmu nahwu, engko susunan kalimatnya nggak muter-muter. Kalamnya nggak kalam ngentut. Kalau kita nggak mempelajari nahwu, kalamnya ngentut, kayak kalam ngentut, muter. Berkokone diomongin meneh, berkokone diomongin enggak. Kalau kita mempelajari nahwu nanti gini, plak 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 plak. Ya. Kenapa? Karena dulu ketika Pak Guru mau ikut lomba pidato, saya datang ke tempat orang alim nahwu, kata dia, nggak usah kamu belajar cara-caranya, ilmu alat kamu perdalam, pasti kamu bisa. Wih, akhirnya apa? Jurumiyah dulu Pak Guru apal, ya. Alfiah bin Malik 100.000 nadom jebol, ya, ya. Alhamdulillah. Dan sampean makanya saya sering kalau belajar jangan ngantuk, harus semangat itu biar transferan saya kena. Ya, sampean semua harus seperti Pak Guru. Ketika murid saya itu lebih pandai, lebih pintar dari saya, wow, saya acung jempol. Ini murid very good, ya, very good, gitu. Ini murid luar biasa. Dan harus seperti itu. Dan harus seperti itu. Mal hijazah bisa beramal ketika kemasukan ila istijah. Bahkan contoh yang lain banyak. Contoh yang lain itu sangat banyak sekali ketika karena untuk membongkar isi kedalaman Al-Qur'an itu membutuhkan minimal ilmu yang jumlahnya ada 12. Kalau masih sampean paham ilmu fikih saja jangan coba-coba Al-Qur'an itu dibongkar. Al-Qur'an itu nggak bisa dimaknai dengan pribadi, harus ada ilmunya. Minimal nahwu paham, sorof paham, ilal paham, Quran paham, asbabun nuzulnya, hadis itu harus asbabul ngarutnya, ijma'nya, kiasnya, istitolahnya, urafnya, boleh wakeh, ya tak? Ya, paham? Uraf, ya, uraf. Ya contoh seperti ini. Semua yang dinamakan binatang babi itu haram, kan gitu. Ternyata ada babi yang halal, iya kan? Babi laut halal, iya. Nah, ketika sampai membaca di Al-Quran, khinjir haram, babi haram, ya bener. Tapi kalau sampai nggak pegang ilmu uraf, maknanya jadi semua babi jadi, padahal babi laut halal, itu loh, gitu. Lafdhu ala fi'lihi, ya. Artinya apa? Di situ ada am yang ditaksis, ngam itu aja ditaksis. Contoh misalkan Kang Putra sama siapa? Kang Waris. Oh Kang Waris, gue lek dolan ngono aku wis to bebas koyo main sampean dhewe lho. Kok dicelindisan nang kamar mesti Kang Putra mesti nesu. Wah konco celindisan turun kamar ya ta? Iya enggak? Iya enggak? Padahal dia udah ngomong, tapi ketika seperti itu, maka ini namanya hukumnya hukum tahsis. Am itu akan terjadi pasti ada tahsis. Ya tak? Ya kan? Seperti itu. Ada tahsis. Apa yang dinamakan kalam? Dari sini. 2, 3. Ganti sini. Pak Guru ilmunya ilmu cepat. Lafaz yang sudah tersusun dan sudah memberi faedah dengan sempurna. Ya, yang dinamakan wadok. Iya, bukannya bu ilmu keling. Pak Guru membiarkan dengan pelajaran otak kanan. Otak kah? Jangan otak kiri. Otak kiri itu gini. Kalau nggak pegang buku nggak eling, namanya ilmu keling, ya, iya toh? Ketika pelajaran Anda tertransfer dengan otak kanan, maka harus dipahami. Oh, angger pak enek domah, pokoknya iki mesti ini tak golek lek sopo opo, mesti fangil. Lek angger utawi kuwi mesti mubtada, gitu. Lek iku mesti khobar. Wis ketemu jurus telu minimal sudah dikantongi, gitu. Tinggal yang sebelumnya, wah iki apa ya iki? Iki domah apa fathah iki rofa apa nasab embuh. Nah, caranya apa? Caranya kalau sampean mau ngalim juga sampean harus sering-sering membaca Al-Qur'an. Gak mungkin ahli kitab bisa membaca kitab dengan ngeses tanpa dia membaca Al-Qur'an ngeses. Lek mocone Al-Qur'an iki keplater-keplater, kitab mesti keplater-plater. Karena hampir semua di dalam kitab itu referensinya di Al-Qur'an. Iya toh? Iya kan? Nah, seperti itu tadi. Artinya Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu di Al-Qur'an. Terus ketika seperti ini. Ketika
Tahsis itu aulia, ya. Itu ada bocoran, karena ada orang meninggal itu ada bocoran sama mudirnya, diomongin nanti kalau kamu kedatangan malaikat, gitu, kamu nanya man nabiyuka, gitu, siapa nabimu, man robuka, kan gitu. Sering dengar kan? Itu tidak berlaku bagi orang-orang tertentu yang menjadi kekasih Allah. Pak Guru punya dasarnya, pasti ditaksis, gitu. Masa Nabi Muhammad mau ditanya man nabiyuka, lu piye to malaikat letekan, kan gitu tuh. Lah aku kata beliau, saya itu sudah nabi, kok ditanya nabimu siapa, kan gak masuk. Masa Nabi Ibrahim mau ditanya man nabiyuka, siapa nabi kamu? Lu aku kalau nabi, jadi Nabi Ibrahim kan, masa ditanya nabi? Enggak kan? Iya, ini makanya sampai ngaji. Kalau enggak ngaji ya enggak tahu. Iya kan? Iya kan? Nah itu. Kalau sampai nanti jadi orang alim, jadi hafal Al-Quran, jadi alim di pondok yang kerasan, nanti jadi orang alim, tahu. Berarti orang yang menjadi kekasih Allah, rumusnya wala tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, Allah bersama kamu. Innal auliya Allah Ta'ala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan susah dan tidak pernah takut. Paling-paling nek nang alam kubur, nang alam barzah, jak ngobrol sama malaikatnya. Iya kabarnya, gitu. Iya kan? Mau ditanya siapa Tuhanmu? Lawang nang dunia ini tukang ngajari ilmu tauhid, ngajari nang pondok, ngajari tentang bab Tuhan, kok ditekok Tuhanmu sopo? Sing tekon sing salah. Coro ahli nahu ngomong man robuka, takonmu salah. Iya kan? Jawab man robuka, siapa Tuhanmu? Takonmu salah. Tapi kalau kita nggak ngalim, kita nggak tahu, kan? Berarti ini bisa berlaku bagi orang-orang yang bukan menjadi kekasih Allah. Ketika kita alim, man alamani walau harfan wahidan. Sayyidina Ali mengatakan, saya ini akan menjadi gurunya orang yang dia memberi pelajaran saya satu bab, saya anggap ilmu. Gitu? Ya, sampai ketika nanti ngajarin ya kayak gitu. Sayyidina Ali mengklaim, orang yang memberi pelajaran kepada saya walau satu bab, orang itu saya anggap guru. Ini Sayyidina Ali karena takzimnya. Padahal Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Ana Madinatul Ilmi, kata Rasulullah, wa aliyun babuha. Saya Madinatul Ilmi, Ali pintunya ilmu aja luar biasa. Ketika Sayyidina Ali menjadi pintunya ilmu, ya Sayyidina Ali tentu alim nahwu, alim soro, semuanya ya ngalim. Iya Kang Putra? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Yang penting dalam pelajaran Pak Guru jangan sampai ngantuk. Ya. Kalau ngantuk nular, iya nular. Nyetrum. Apanya? Nyetrum. Jadi hukum-hukum nahwu ini yang nanti dipelajari, lambat laur inama amruhu idza ardasain ayakula lakun fayakun. Itu kalau paham nahwu jebol. Ayat itu nanti sudah kita paham. Ya, innama amru ketika Allah mengatakan kepada sesuatu, Allah hanya mengatakan kun jadi maka terjadi. Berarti kalau kita nggak ngalim nahwu, Allah luar biasa ini ya. Very good. very wonderful ya. Tapi kita nggak pernah kembali kepada kita gitu loh. Tapi kalau kita memahami tentang ilmu alat, ilmu nahwu, saya juga bisa kun fayakun. Kan seperti itu kan? Iya, ini ada ilmunya. Kun fayakun itu kan artinya buah. Tapi di situ ketika saya memahami ilmu nahwu, innama amruhu idza aroda. Ketika ada kalimat inama, maknanya nggak keluar dari situ. Ketika sampean pengen punya duit, sampean mesti nggak males. Kok sampean pengen nimbang karet, kok nggak tahu nyadap karet, nggak mungkin. Iya kan? Sampean pengen oleh duit saka singkong, kok ora tau nandur singkong, ora mungkin. Gitu? Kun fayakun itu buah, innama amruhu idza aroda, sampean harus melakukan supaya dapat hasil. Gitu loh. Ojo terlalu jeru. Wah, Pak Guru kok ngomong kun fayakun ya wedi aku ya. Iya kan? Sebenarnya itu ada ilmunya. Maka sering saya katakan kepada anak didik saya, kepada santri-santriwan, santri perempuan dan santri laki-laki, sering saya katakan dalam pertemuan kemarin kita kenalan,
Bahkan saya tanya kepada Anda tentang I believe my dream, kan? Sudah kan? Iya kan, keren kan? Ya, agak keren ya. Iya, keren ini ya, keren. I believe my dream itu kalau Anda yang mengatakan saya percaya dengan impian saya, kan seperti itu. Kalau Anda yang mengatakan kalau saya your dream. Kayak gitu toh? Iya. Iya. Iya, iya kan? Iya kan? Iya. Nah, ketika seperti itu, ketika ada yang cita-cita jadi hafidhoh, iya kan? Ya mulai hari ini harus melakukan. Cita-cita jadi hafidhoh